Dan hello, oke semuanya, selamat datang kembali di konten serunya sepak bola bersama gue Nunui. Selamat pagi semuanya, sob. Oke, semoga di pagi ini pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan kalian ikut dicerahkan, semua permasalahan terselesaikan lewat cerahnya pagi ini. Oke sob, amin ya robbal alamin. Dan gue baru pulang cek ambil darah tuh langsung mau buat konten lagi untuk kalian semua tuh sob. Oke. Dan di konten serunya sepak bola kali ini gue mau membahas tentang sepak bola nasional. Ada beberapa poin pengen gue bagikan untuk kalian semuanya sob. Yang pertama, akhirnya tim nasional Indonesia PSSI menunjuk Dirtek dan resmi diumumkan yaitu Alexander Zwiers. Oke, Zwiers, 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 gimana tuh ngomongnya tuh? Zwiers resmi menjadi direktur teknik sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Oke. Dan Alexander Zwiers ini bukan sembarang nama juga, sudah patut diperhitungkan juga, sudah layak untuk diperhitungkan karena Alexander Zwiers ini keturunan Belanda yang mempunyai lumayan banyak pengalaman di Eropa, terus di negeri bagian Asia Timur sana, Arab, terus lebih tepatnya di Asia juga, dan sempat berada di Meksiko bekerja sama dengan Johan Cruyff waktu itu. Dari beberapa sumber yang gue dapat, Zwiers ini pernah dikontrak juga, pernah menjadi direktur tekniknya juga PSSI-nya Yordania lah selama 5 tahun 5 musim yang sebelum dia ke Indonesia ini, sebelum keputusannya dia menjadi direktur teknik Indonesia. Dan turut andil juga ketika Yordania menjadi finalis Piala Asia 2024, walaupun dia backgroundnya di belakang layar ya, adalah tangan-tangan kontribusinya dia menurut gue sob dalam membangun sepak bola Yordania. Nggak tiba-tiba bang langsung masuk final Piala Asia, nggak semudah itu sob. Oke. Pasti adalah turut andilnya, entah itu dari pemindahan pemain mudanya, entah itu dari skema yang pengen ditularkan untuk diterapkan di sepak bola Indonesia seperti apa. Dan berbicara seperti itu juga dia, Alexander Zwiers ini orang yang tepat, berpotensi untuk mengembangkan, untuk menaikkan pemain-pemain muda. Merupakan sosok yang lumayan tepat, sosok yang lumayan berkontribut penting untuk perkembangan pemain muda gitu, dan mau untuk menjadikan pemain muda, dan ya lumayan cukup berhasil ketika di tangannya dia gitu. Oke. Sebelum Alexander Zwiers ini dulu pernah bekerja sama di Meksiko bersama dengan Johan Cruyff. Tepatnya gue mau ngeliat di Chivas Guadalajara, Meksiko. Nah, dan pernah berkarir di kepelatihan juga di Eropa khususnya di Belanda dan Irlandia Utara, terus ada di Qatar, terus di Arab, Meksiko, Kazakhstan, Cina, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Dan setelah itu baru dia beberapa kali menjadi direktur teknis. Kalau nggak salah di sebelum di Yordania pernah nggak dia jadi direktur teknis? Kayaknya pernah deh. Coba kayaknya sepertinya pernah. Terus baru di Yordania, habis itu sekarang di Indonesia. Oke. Dan ya tentunya pengalamannya dia cukup banyak. Dia pernah di Cina, dia pernah di mana lagi tuh ya,
di Kazakhstan, di Uni Emirat Arab, ya tentunya untuk mengenal kultur sepak bola Asia juga udah cukup kental, cukup banyak, cukup nyebur ke dalamnya gitu. Oke. Ya walaupun khusus untuk Asia Tenggara kan emang baru Indonesia aja, dan ya dia didatangkan bukan nggak main-main ketika berhasil Yordania sudah muncul mencuat namanya dari Asia, di Asia gitu. Dia datanglah ke Indonesia, berarti kan dia udah termasuk untuk lumayan sukses lah ketika menjadi direktur teknik di Yordania, dan sekarang tergabung di tim nasional Indonesia di sepak bola Indonesia. Ya kemarin sudah ada dia menggelar konferensi pers, sudah ditanya-tanya, udah diwawancarai. Ya kita tunggu ya. Dan paling penting apa? Dari sumber gue dapat, dia mau untuk tinggal dan menetap di Indonesia selama dikontrak selama masa baktinya menjadi direktur teknis Indonesia. Itu paling penting, poin paling penting ya, karena ya dia bisa misalkan datang ke suatu daerah, membangun sepak bola situ daerah, memberi saran, memberi pelatihan, memberi apa gitu, tentang kepada pelatih, memberi struktur yang jelas kepada, oh ini loh yang dimaukan oleh poin-poinnya yang untuk sepak bola Indonesia baju, ya dia mau menjelaskan ya, paling penting dia mau tinggal di Indonesia karena poin paling penting itu dia mau berarti dia mau nyebur langsung, mau berkontribut langsung di sepak bola Indonesia. Inti poin utamanya itu paling penting. Itu sangat-sangat, wah gue dengar, wah dia mau loh tinggal di Indonesia, berarti dia mau menyebur langsung, dia mau sesegera mungkin untuk apa ya? Untuk merapikan sepak bola Indonesia, untuk membenahi sepak bola Indonesia, untuk membangun sepak bola Indonesia. Oke, Sob. Ya kita tunggu aja kinerja kerja-kerjanya. Ya semoga bisa memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Oke, Sob. Dan Sandy Walsh juga melakukan debut untuk poin selanjutnya, melakukan debut di Liga Thailand setelah di kemarin dia debut juga bersama Buriram di kompetisi AFF antar klub, dan kemarin dia menggantikan Sentat Patimama walaupun tidak bermain begitu lama karena dia juga habis main di kompetisi AFF antar klub 63 menitan. Kalau kemarin cuman ya di bawah 10 menitan lah paling lama gitu. Dan dia Sen Patinama juga mencetak assist di perdananya di Thailand. Sen Patinama juga kalau melihat cuplikannya, buset, interceptnya juga lumayan, markingnya lumayan bagus, cukup menjanjikan. Dan Kevin Dix yang diragukan debut di Bundesliga itu apa ya? Karena dia sempat cedera juga kan. Dan kemarin menjadi orang pertama Indonesia yang bermain di Bundesliga. Oke, Kevin Dix, selamat Kevin Dix, kenyam pengalaman, mental sebanyak-banyaknya, kuatin mentalnya sebagus-bagusnya. Timnas Indonesia menanti penampilan positifmu, menanti kontribusi dari permainanmu. Oke, Kevin Dix. Terus di poin selanjutnya yaitu FIFA Matchday lawan Kuwait batal. Oke, Sob. Ini Kuwait bukan membatalkan bukan karena penyebabnya, bukan karena timnas Indonesia sebagai tim tuan rumah, tapi emang dari masalah dari Kuwaitnya sendiri, karena Kuwaitnya itu juga tidak jadi ikut kompetisi yang kompetisi yang ada yang diikuti dia di Uni Emirat Arab atau di mana tuh kalau nggak salah, dia juga membatalkan ikut. Oke. Terus ya PSSI sedang mencari lawan pengganti Kuwait. Kalau untuk lawan yang satunya dibuat 2 kali itu tidak mungkin. Ya emang udah sesuai jadwalnya, maunya sekali aja. Perihal itu
Jadi kan kita punya waktu lebih lama ya untuk persiapan, untuk apa? Untuk latihan, untuk mematangkan skema, mematangkan taktik. Karena round 4 juga emang waktunya nggak lama lagi. Ya kalau PSSI nggak menemukan lawan ya apa boleh buat, pergunakan satu FIFA Matchday itu aja. Yang satu lagi yang selain lawan Kuwait itu lawan apa lagi gue lupa. Lawan Libanon, astagfirullahaladzim, amit-amit lawan Libanon. Ya Libanon juga, dia Pak Erick Thohir juga sudah mengumumkan Libanon juga nggak mungkin tidak akan dibuat pertandingan 2 kali juga. PSSI yang mencari lawan ya, kalau nggak dapat ya mematangkan skema ya, itu membuat pemain rest lebih lama, punya waktu latihan yang cukup untuk mematangkan skema, set up, pola membangun build up yang dimau gimana oleh Coach Patrick. Benar-benar harus harus punya waktu, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke. Dan selanjutnya yaitu kiper timnas Indonesia U23 Cahya Supriyadi kembali memberikan penampilan gemilangnya di Matchday 2 Super League. Matchday 2 Super League kali ini nggak main-main, lawannya Persib Bandung, ditahan. Banyak, ada 2 atau 3 peluang Persib Bandung dimatikan oleh Cahya, dihentikan oleh Cahya, dan berhasil memblok penaltinya, menahan penaltinya Mark Locke. Oke. Dan apa lagi ya? Ya, dan kalau soal refleks, soal positioning, refleks, Cahya ya lumayan solid, lumayan bagus. Positioning juga cukup solid, cukup bagus. Cuman kan yang sering dipermasalahkan dari Cahya ini, yang sering diragukan dari Cahya ini, yaitu permasalahan membuild up bola. Oke sob. Dan ya si Cahya ini apa ya? Kalau untuk pemanggilan timnas U23 ya emang layak di 2 kompetisi pertamanya Super League, dia memberikan nilai plus di mata gue sebagai goalkeeper juga ya Sob ya. Oke. Ya nggak salah sih kalau Cahya diberikan kesempatan untuk menjadi kiper utama sekaligus cadangan pun di timnas U23, emang layak gitu. Oke. Ya performnya lagi naik juga di klub promosi Super League PSIM. Oke. Dan di pembahasan yang terakhir yaitu pelatih Persija Jakarta berkata, yang sempat menjadi pelatih Persija pelatih terbaik Matchday kedua Super League, yaitu Mauricio Souza. Oke, betul kan namanya Mauricio Souza. Kalau pemain di klub itu dilarang membela timnas saat ada panggilan timnas, itu merupakan apa ya? Merupakan mengubur mimpi mereka, kurang lebihnya seperti itu. Dan ya gue setuju sama Mauricio Souza ini. Sudah tidak ada alasan lagi, apalagi saat liga diliburkan, FIFA Matchday sudah tidak ada alasan lagi untuk menahan pemain, untuk membuat pemain itu bilang oh sedang cedera atau apalah. Karena ya pemain bermain bola tujuan akhirnya pasti kebanyakan pengen membela negaranya, ingin memakai seragam timnasnya, ingin memakai lambang Garuda di dada. So udah pasti ya timnas ya tujuan terakhir para pemain gitu. Mau segede apapun pride-nya misalkan di klub, pasti kalau punya kebanggaan tersendiri kita ketika sudah memakai lambang Garuda di dada. Oke. Pokoknya gue setuju sama perkataan Mauricio Souza ini. Dan ya buat jangan ada lagi deh yang suka menahan pemain gitu ya, apalagi pas FIFA Matchday, geli denger ya. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye.
Ingat, apa jaga kesehatan kalian.